Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar IPA kelas rendah. Dan yang saya banggakan juga sekalian kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya di sini Iresmawati. Saya di sini sebagai moderator kelompok 2. Di sini pun nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Fauzan Saputri, kedua Harisma, ketiga Farah Aulia, keempat Yusril Iza Mahendra, kelima Gigih Agung, keenam Anton. Dan akan membaca materi pertama Fauzan, kedua Harisma, ketiga Gigi, keempat Farah, dan yang terakhir Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Saputri. Saya akan membacakan materi tentang indera pendengaran. Indera pendengar pada manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Indera keseimbangan merupakan indera khusus yang terdapat di dalam telinga. Indera keseimbangan letaknya dekat indera pendengaran, yaitu di bagian belakang labirin dan terdiri dari artikulus, sakulus, serta 3 kanalis semisirkularis. Kelima struktur ini berperan dalam pengaturan keseimbangan tubuh kita. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara, namun telinga memiliki batasan frekuensi suara yang dapat didengar. Telinga sebagai pengatur keseimbangan, terdapat struktur khusus pada organ telinga yang berfungsi mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh. Organ ini berhubungan dengan saraf otak ke-8 yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan untuk mendengar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Fauzan Saputri. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga. Saluran telinga luar, daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah yaitu kuping telinga yang tersusun dari lemak. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran telinga luar berfungsi menghasilkan minyak serumen. Saluran telinga luar yang dekat dengan tulang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak bisa masuk, dan terdapat kelenjar lilin yang berperan menjaga agar permukaan saluran telinga luar dan gendang telinga tidak kering. Di bagian akhir saluran telinga luar terdapat membran tipis yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah disebut membran timpani atau selaput gendang. 3. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 bagian, yaitu jendela tingkap, labirin organ korti. Tingkap atau jendela di telinga ada 2 macam, yaitu tingkap oval dan tingkap bulat. Jorong. Telinga dalam terdiri dari rongga yang menyerupai saluran. Rongga-rongga ini disebut labirin tulang, dan rongga yang dilapisi membran disebut labirin membran. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian, yaitu vestibula, koklea atau rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Di sini saya akan melanjutkan materi dari gigi. Koklea merupakan suatu tabung berbentuk melingkar dan bergelung seperti cangkang keong serta berisi cairan limfa. Koklea terdiri atas 3 ruangan, yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Skala vestibuli dan skala timpani mengandung cairan yang disebut perilimfe, sedangkan skala media mengandung cairan endolimfe. Bagian dasar skala vestibuli berhubungan dengan tulang sangkudi melalui suatu jendela berselaput yang disebut tingkal ovak. Sedangkan skala timpani berhubungan dengan telinga tengah melalui tingkap bundar. Skala media terdapat di antara skala vestibuli dan skala timpani. Skala media bagian bawah dibatasi oleh membran basilaris. Di atas membrane basilaris terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut
sebagai reseptor yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi impuls. Reseptor tersebut berhubungan dengan serabut saraf yang bergabung membentuk saraf pendengar, saraf auditori, dan saraf otak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada beberapa pencegahan sebelum mengalami gangguan pendengaran, seperti pada ibu hamil. Lakukan pemeriksaan rutin dan segera berobat bila mengalami demam disertai non merah pada tubuh. Tenaga media tidak menganjurkan minum obat yang tidak disertai pesan dokter. Pada balita, usahakan tidak minum susu botol sebelum bayi berusia 1 tahun. Hal ini untuk mengurangi terjadinya infeksi saluran nafas yang terhubung dengan telinga bagian tengah. Memperhatikan kebersihan liang telinga, tidak minum obat dalam jangkau panjang tanpa berkonsultasi dengan dokter. Hindari suara berisik, hindari makan obat sembarangan, dan hindari membersihkan telinga dengan benda keras seperti batang bulu ayam, batang rambut, dan batang korek api.